Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, para penanggung jawab aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah di seluruh OPD, di seluruh daerah, kabupaten, kota, provinsi, dimanapun Anda dapat menyimak atau menyaksikan video ini. Saya Agus Wijaya, admin channel Awesam Tutor. Video kali ini masih merupakan seri tutorial penggunaan dari aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah versi Pusdatin, yang mana sebelumnya sudah ada video untuk proses penginputan data master, dan di video kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana cara untuk menambah kegiatan di dalam aplikasi sistem informasi pemerintah daerah ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe di channel Awesam Tutor, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, saya mengharapkan agar Bapak Ibu bisa subscribe channel ini, like serta share channel ini demi untuk mendukung perkembangan channel dan tentunya untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang berguna bagi rekan-rekan yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua ya URL atau alamat dari aplikasi SIPD Pusdatin, namun tidak ada salahnya saya sertakan alamat URL-nya di deskripsi video ini agar Bapak Ibu bisa mudah untuk mengakses dari aplikasi tersebut. Di sini saya langsung pastekan di kolom URL web browser, kemudian saya enter dan masuk ke aplikasi SIPD Pusdatin. Nah, di sini kita klik sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian dipilih pembangunan daerah dalam kurung Permendagri 90. Klik. Kemudian sebelum kita lanjut, di sini saya mengasumsikan dua hal, Bapak Ibu. Asumsi yang pertama adalah Bapak Ibu sudah melaksanakan proses pemetaan dari program dan kegiatan nomenklatur Permendagri 13 ke program dan kegiatan nomenklatur Permendagri 90 sesuai dengan arahan dari tim pemutakhiran Permendagri 90, yang mana arahannya adalah bahwa pemetaan program dan kegiatan, ya, khusus program dan kegiatan itu tidak merubah apapun terhadap program dan kegiatan yang ada di OPD masing-masing. Jadi pemetaan itu hanya memberikan warna dari sebuah OPD. Jadi misalnya OPD A sesuai dengan aturan Permendagri 90 tentang kodifikasi nomenklatur itu harusnya berwarna biru misalnya. Namun ternyata setelah dilakukan pemetaan diketahui bahwa OPD A tersebut ternyata ada beberapa warna juga di dalamnya yang mana itu tidak seharusnya ada di dalam OPD tersebut. Namun karena SOTK di daerah Bapak Ibu masing-masing mengatur seperti itu, maka hal itu yang harus diikuti. Jadi seperti itu arahan dari teman-teman tim pemutakhiran Permendagri 90 terkait dengan proses pemetaan yang harus dilakukan. Jadi proses pemetaan itu tidak memindahkan program dan kegiatan dari OPD A ke OPD B, tapi tetap di OPD awal, namun hanya dengan kodifikasi yang sesuai atau disesuaikan dengan kodifikasi di Permendagri 90. Itu asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua adalah bahwa Bapak Ibu telah membuat user akun kepala OPD masing-masing, dan kepala OPD telah membuat juga user akun untuk aparatur di dalam OPD-nya masing-masing, mulai dari level kepala bidang, kepala subbidang, ataupun kepala seksi sampai dengan staff. Semuanya sudah ada user akunnya di dalam aplikasi SIPD ini. Mengapa ini perlu? Karena untuk membuat kegiatan di dalam aplikasi SIPD adalah melalui user akun setara kabit atau eselon 3. Asumsi berikutnya adalah bahwa akun sekretaris daerah pada daerah Bapak Ibu masing-masing
telah membuat username atau akun untuk TAPD Mitra Bapeda. Karena sebelum kita menambahkan kegiatan, kita harus membuat dulu jadwal penyusunan RKPD. Dan jadwal ini hanya dapat dibuat oleh user TAPD Mitra Bapeda. Nah, di sini saya sudah membuat akun untuk TAPD Mitra Bapeda. Dalam hal ini adalah TAPD Kepala Bapeda. Langkah pertama kita login dengan akun TAPD Kepala Bapeda. Nah, selanjutnya akan muncul database seperti ini Bapak Ibu. Seharusnya untuk saat ini Bapak Ibu sudah login di database tahun 2021. Namun karena ini adalah untuk pembelajaran, maka saya login di database tahun 2020. Klik, kemudian silakan Bapak Ibu menuju ke pengaturan. Kemudian Bapak Ibu klik jadwal. Selanjutnya mengklik perencanaan penganggaran. Kemudian Bapak Ibu menambahkan jadwal, klik tambah jadwal di sudut kanan atas ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu memilih tahapan RKPD. Kemudian di subtahapan silahkan Bapak Ibu memilih rancangan awal. Kemudian subtahapannya diketikkan saja Kemudian mekanisme pelaksanaannya ini yang penting dengan asumsi bahwa di dalam aplikasi SIPD kita ini belum terinput data-data standar harga yang terdiri dari SSH ataupun ASB, SBU maupun HSPK. Maka dalam penyusunan dokumen RKPD di dalam aplikasi SIPD ini kita menggunakan mekanisme pelaksanaan dengan tidak menggunakan rincian belanja. Silakan dipilih, kemudian kita menentukan jadwal pelaksanaannya kapan. Di sini saya menggunakan tanggal hari ini, selanjutnya di apply, kemudian berakhirnya saya pilih tanggal 31 Juli, kemudian di apply. Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, penentuan jadwal ini hanyalah dilakukan oleh user akun TAPD Bapeda, yang mana bagi Bapak Ibu yang ada di OPD silakan di skip proses ini ya. Jadi Bapak Ibu langsung saja ke proses penambahan atau proses tambah kegiatan. Selanjutnya setelah penyusunan jadwal ini selesai, silakan bagi Bapak Ibu yang di user TAPD Bapeda silakan keluar. Nah, selanjutnya untuk menambah kegiatan, kita masuk kembali ke aplikasi SIPD dengan menggunakan user eselon 3 di masing-masing OPD Bapak Ibu semua ya. Jadi yang bisa menambah kegiatan itu hanyalah pada level user eselon 3 di masing-masing OPD. Di sini saya sudah punya level eselon 3. Saya login. Nah, seharusnya jika Bapak Ibu sudah menyusun RKPD untuk 2021, silakan Bapak Ibu masuk ke database 2021. Saya untuk memberikan contoh, saya masuk ke database 2020. Nah, kemudian Bapak Ibu pergi ke tab kegiatan, subkegiatan, klik. Kemudian Bapak Ibu silakan tambah kegiatan. Di sini pilih subunit di mana Bapak Ibu berada. Kemudian untuk prioritas pembangunan provinsi, ini akan muncul pilihan jika provinsi Bapak Ibu sudah menginput prioritas pembangunannya di user akun provinsi. Namun jika belum, ini bisa dikosongkan. Selanjutnya kita ke prioritas pembangunan kabupaten kota. Ini juga akan muncul pilihan ketika daerah Bapak Ibu semua sudah menginput juga prioritas pembangunan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya ada contoh, ada 2 yang sudah saya input sebagai bahan pembelajaran. Saya pilih pengalokasian anggaran. Kemudian untuk sub kegiatan, ini yang penting Bapak Ibu ya. Sebagaimana asumsi kita di awal tadi bahwa kita sudah melaksanakan pemetaan nomenklatur dari Permendagri 13 ke nomenklatur Permendagri 90. Mengapa itu menjadi perhatian? Karena sub kegiatan yang kita pilih di sini itu adalah sub kegiatan hasil pemetaan dari kegiatan kita di Permendagri 13 atau di RPJMD. Nah, anggaplah
kita sudah melakukan pemetaan dari satu kegiatan ke subkegiatan koordinasi pelaksanaan musrembang kabupaten kota. Nah, itulah kemudian kita pilih di sini menjadi subkegiatan yang akan kita input. Bagaimana jika ada satu OPD yang ternyata masih mengampu urusan yang di dalam Permendagri 90 itu sudah bukan menjadi kewenangan dari OPD tersebut. Sebagaimana yang kita asumsikan sebelumnya di awal tadi, bahwa arahan dari tim pemutakhiran Permendagri 90 mengatakan bahwa tidak ada perubahan program dan kegiatan di dalam proses pemetaan. Oleh karena itu, jika terjadi bahwa satu OPD mengampu urusan yang bukan menjadi kewenangannya di dalam Permendagri 90, itu akan kita jelaskan kemudian setelah kita menginput subkegiatan yang memang menjadi urusan dari OPD Bapak Ibu semua. Jadi sebentar kita bahas itu, kita lanjut dulu. Untuk level TAT subkegiatan ini bisa dikosongkan. Selanjutnya, sumber dana silakan Bapak Ibu pilih sumber dana di mana subkegiatan yang akan kita input dibiayai, apakah dari pajak rokok atau dari dana alokasi umum. Kalau misalnya dana alokasi umum, silakan diketik umum, akan muncul dana transfer, dana bagi hasil, dana alokasi umum. Silakan dipilih. Kemudian lokasinya Bapak Ibu pilih, lokasi detailnya silakan di kabupaten, kemudian kecamatannya dan kelurahannya. Selanjutnya Bapak Ibu memilih waktu pelaksanaan. Ini relatif tergantung dari waktu pelaksanaan subkegiatan yang akan kita input, apakah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Saya mencoba memilih yang 12 bulan, Januari sampai Desember. Kemudian anggarannya berapa? Nah, ini lagi Bapak Ibu ya, perlu diperhatikan bahwa anggaran subkegiatan ini tergantung dari metode pelaksanaan yang tadi dipilih di dalam penentuan jadwal, di dalam penyusunan jadwal. Jika dalam penyusunan jadwal tadi kita memilih metode pelaksanaan dengan menggunakan rincian belanja, maka anggaran di dalam penambahan subkegiatan ini tidak akan muncul. Jadi anggaran subkegiatan muncul jika tadi kita memilih menggunakan metode tanpa menggunakan rincian belanja. Nah, di sini kita bisa langsung menembak berapa anggaran yang kita butuhkan di dalam satu subkegiatan, misalnya 70 juta. Selanjutnya kita menambah indikator keluaran. Silakan Bapak Ibu pilih atau input sesuai dengan indikator dari subkegiatan yang Bapak Ibu input. Kemudian setelah itu kita pilih tombol simpan. Demikian Bapak Ibu cara untuk menginput atau menambah kegiatan yang mana memang menjadi urusan yang diampu oleh OPD Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana dengan program dan kegiatan yang di dalam Permendagri 90 itu bukan menjadi urusan dari OPD Bapak Ibu, tapi ternyata di SOTK di daerah Bapak Ibu masing-masing itu masih diberikan kewenangan kepada OPD Bapak Ibu untuk mengurusnya. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka Bapak Ibu harus melaporkannya ke admin dari akun Sekda untuk menambahkan urusan yang mana di dalam Permendagri 90 sudah bukan menjadi urusan dari OPD Bapak Ibu semua. Caranya adalah saya keluar dari akun Eselon 3 ini. Saya mencontohkan Bapak Ibu, anggaplah misalnya ada satu daerah yang mana OPD Bapedanya itu masih menjadi OPD yang menangani proses penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Ada beberapa daerah yang masih seperti itu, di mana di dalam Permendagri 90 penyusunan dokumen KUA dan PPAS itu sudah menjadi urusan yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah, jika di daerah Bapak Ibu masih seperti itu, Bapedanya masih mengampu urusan untuk penyusunan dokumen KUA dan PPAS, maka user Sekda akan menambahkan urusan keuangan di dalam OPD Bapeda. Kita login sebagai Sekda, kemudian di database di mana kita akan menginput, akun Sekda akan menambahkan urusan tersebut ke dalam OPD yang
dimaksud. Misalnya di sini ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diedit, diubah, kemudian ditambahkan urusan terkait dengan keuangan. Kenapa? Karena di dalam Permendagri 90, urusan untuk menyusun KUA PPAS itu sudah berada di dalam urusan keuangan. Jadi di sini ditambahkan terkait keuangan, kemudian disimpan. Nah, OPD Bapeda yang sudah ditambahkan urusannya akan berubah kodenya seperti ini. Akan ada tambahan 501 dan 502 karena ada urusan keuangan yang diampu juga oleh OPD Bapeda tersebut. Selanjutnya barulah kemudian user eselon 3 dari Bapeda bisa menambahkan kegiatan untuk penyusunan dokumen KUA dan PPAS di OPD Bapeda. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di dalam subkegiatan ini kemudian sudah selain 501, kode 501 yang merupakan urusan perencanaan, akan muncul juga kode 502 ya. 502 ini adalah urusan untuk keuangan. Di sini ada penyusunan KUA dan PPAS sehingga bisa dipilih untuk penyusunan dokumen KUA PPAS di OPD Bapeda. Misalnya saya contoh saja ini. Ibu bisa lihat. Nah, di sini kemudian kelihatan bahwa ada urusan keuangan yang juga dilaksanakan atau dikerjakan oleh OPD Bapeda. Inilah yang dimaksud dengan beragam warna di dalam satu OPD, yang mana seharusnya OPD ini hanya mengampu satu warna, yakni warna perencanaan, ternyata kemudian juga melaksanakan warna keuangan. Inilah yang dimaksud oleh teman-teman kita di tim pemutakhiran, bahwa pemetaan itu pada dasarnya hanyalah memetakan warna dari masing-masing OPD di daerah tersebut. Nah, kemudian jika ingin diadakan perubahan, berarti daerah Bapak Ibu harus menyesuaikan Perda dan Perbub tentang SOTK yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk sementara terkait dengan proses penginputan untuk atau penambahan kegiatan di dalam aplikasi SIPD. Untuk jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa memasukkannya di kolom komentar, dan tentunya saya kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu silahkan like dan subscribe serta share video ini jika Bapak Ibu menganggapnya sebagai video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.